Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu keberadaan kita saat ini sebagai orang-orang Kristen yang beriman kepada Kristus, ini adalah anugerah. Bapa memberikannya kepada kita. Yang Bapa beri itu adalah anaknya. Sehingga ini menjadi jalan satu-satunya kita memahami Allah. Keberadaan Allah yang jauh ternyata telah menjadi dekat di dalam Kristus. Orang-orang banyak ketika mendengarkan pengajaran Yesus Kristus, banyak yang mengundurkan diri sebagai murid-muridnya. Mengapa demikian? Mereka gagal paham tentang apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka hanya bisa menganalogikan hal-hal yang bersifat umum dan menjadikan itu sebagai prinsip. Sehingga ketika Yesus Kristus menyatakan perihal tentang eksistensi keberadaan Kristus di dunia ini, mereka menjadi salah kaprah. Ketika Yesus berkata, barang siapa yang memakan aku, maka mereka akan mendapatkan hidup. Tentu pengajaran ini sangat keras. Dan ketika seseorang salah memahami tentang perkataan Yesus Kristus, lihatlah betapa banyaknya orang yang salah untuk melakukan tindakan. Salah memahami tentang firman Tuhan dan akan salah mengaplikasikannya dalam hidup. Ini perlu keseriusan dan kehati-hatian bersama. Apa yang hendak Yesus Kristus katakan tentang barang siapa yang memakan aku, itu adalah bahasa yang mudah dimengerti, tetapi sulit untuk diterima. Hal ini menjelaskan bahwa barang siapa yang telah dikaruniakan Bapa untuk menerima Kristus, dia akan paham tentang perkataan ini. Bukan berarti kita akan memakan tubuhnya seperti ciri orang yang memiliki latar belakang kanibalisme. Tetapi ketika dikatakan hal yang demikian adalah itu bagian dari internalisasi diri. Bahwa kita menerima dia dan kita hidup di dalam dia. Itu adalah hal yang sangat penting. Orang-orang salah memahami itu dan akibatnya mereka meninggalkan Yesus. Dapatkah saudara menangkap bahwa banyak juga yang meninggalkan Yesus hanya karena mereka sulit memahami tentang cara Tuhan? Dan di sanalah kegagalan kita yang sering sekali dimanipulasi oleh iblis. Semakin kita merasa ini adalah sesuatu hal yang sulit, semakin di situ iblis mencoba untuk memisahkan kita daripada dia. Padahal sebenarnya Roh Kudus selalu menuntun kita supaya kita memahami segala apa yang telah diilhamkan itu. Dan pernyataan itu akan dapat dimengerti dan dihidupi bersama dalam iman yang sesungguhnya. Maka saudaraku yang terkasih, bersyukurlah saudara, karena keberadaan saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati itu adalah anugerah. Dan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Adakah kita yang telah datang kepada Yesus Kristus? Jawabannya adalah anugerah. Kita telah menerima itu. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk peneguhan akan kebenaran itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau sungguh baik dan maha baik. Terima kasih Bapa, Engkau telah menganugerahkan anakmu yang tunggal itu, sehingga di dalam dialah kami datang kepadamu. Dan Engkaulah yang membawa kami kepada Kristus dalam penyertaan Roh Kudus. Pimpinlah kami ya Tuhan menjalani hidup kami ini, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak Bapa dan menerima
roti kehidupan itu, yakni firman-Mu yang telah menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, Bapa, dimuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.